Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Sri Ambar dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Swasta. Kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Di antaranya ada Akbar Alvito, Ircam Alvin Wahidudin, Rachel Mardika, Soraya Nuron Jamil, dan saya sendiri Zulfiana Hurin-In. Hakikat penerimaan peserta didik baru. Sebelum saya memasuki materi ini, izinkan saya menjelaskan sedikit bahwasannya PPDB swasta pada tahun 2021 telah disetarakan dengan PPDB sekolah negeri. Hal ini dilakukan karena selama ini banyak siswa yang gagal dalam penerimaan PPDB karena faktor jumlah sekolah negeri yang sangat terbatas. Nah, sehingga pada tahun 2021, pihak Distrik Jabar ingin mencoba agar sekolah swasta bisa masuk PPDB, sehingga pilihan sekolah akan menjadi lebih banyak. Alhasil, PPDB menjadi salah satu cara membuka pintu perubahan. Nah, dengan adanya perubahan ini diharapkan tidak ada kesenjangan lagi, baik sekolah negeri dengan negeri maupun swasta dengan negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hakikat penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru. Penerimaan peserta didik juga merupakan salah satu program kegiatan sekolah dan termasuk dalam perencanaan peserta didik dalam lingkup manajemen peserta didik. PPDB jenjang SMP dilakukan secara online. Prioritasnya adalah anak usia 12-15 tahun. Hal ini tercantum dalam Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Nah, penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik terpenting yang diadakan oleh sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Karena dengan masuknya siswa baru pada sebuah sekolah akan membawa dampak positif bagi sekolah tersebut, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, penting sekali direncanakan dengan matang bentuk pengelolaan yang tepat dalam rangka menerima siswa baru, karena PPDB merupakan kegiatan awal sebelum dilakukan kegiatan belajar mengajar. Maka PPDB perlu dikelola dengan baik oleh pihak sekolah. Pengelolaan PPDB harus dilakukan dengan standar yang tepat dan juga pertimbangan yang matang agar peserta didik yang diterima dapat meningkatkan mutu lulusan sekolah tersebut. Kebijakan penerimaan peserta didik baru pertama yaitu UUD 1945 disebutkan pada kealinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwasanya pemerintah negara Indonesia mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang berbunyi tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima sebagai murid di suatu sekolah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu. Nah, dengan demikian, maka semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, diterima menjadi peserta didik, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga, peraturan pemerintah dan lain-lain peraturan. Nah, di samping Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2009, masih banyak pedoman atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah penerimaan peserta didik baru. Pedoman-pedoman atau peraturan itu dapat berasal dari pemerintah, misal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal, Direktur Kepala Dinas Pendidikan, dan juga sekolah itu sendiri. Penentuan jumlah peserta didik baru yang dapat diterima dikukuhkan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia disebutkan pada Peraturan Mendiknas dan Menteri Agama Pasal 8, yaitu dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, jumlah peserta didik TK atau RA atau BA dalam satu rombongan belajar atau kelas paling banyak ada 25 orang. Yang kedua, jumlah peserta didik SD atau MI dalam satu rombongan belajar atau kelas paling banyak 40 orang. Yang ketiga, jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar atau kelas paling banyak 8 orang. Selanjutnya, pada jenjang SMP atau MTS, yaitu belajar satu kelas terdapat 40 orang.
Yang keempat, jumlah peserta didik SMA LB satu rombongan belajar atau kelas paling banyak 8 orang. Dan yang kelima, jumlah peserta didik SMK atau SMAK dalam satu rombongan kelas paling banyak 40 orang untuk bidang studi keahlian program studi keahlian kompetensi atau pekerjaan sosial serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 36 orang untuk bidang studi keahlian lainnya. Selanjutnya terdapat kriteria penerimaan peserta didik baru. Menurut Badrudin, terdapat 3 macam kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu pertama, kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu status penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga, kriteria yang didasarkan pada daya tampung sekolah. Sekolah meranking prestasi peserta didik mulai dari yang paling tinggi sampai prestasi yang paling rendah, sampai daya tampung tersebut terpenuhi. Selanjutnya, pendaftaran PPDB. Terdapat 5 jalur dalam pendaftaran PPDB. Yang pertama, jalur reguler, yaitu adalah jalur pendaftaran PPDB memberikan kesempatan kepada anak-anak baik lulusan sekolah maupun madrasah. Yang selanjutnya ada jalur zonasi. Jalur zonasi ini tentukan bagi anak-anak berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Jalur zonasi ditentukan berdasarkan domisili calon peserta didik baru CPDB dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, zona prioritas utama didasarkan pada RT domisili CPDB sama dengan RT lokasi sekolah. Yang kedua, zona prioritas kedua didasarkan pada RT domisili CPDB berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sebelah. Dan yang ketiga, zona prioritas ketiga didasarkan pada kelurahan domisili CPDB dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Selanjutnya, catatannya, bila jumlah CPDB yang mendaftar melalui jalur zonasi lebih daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, usia dari yang tertua ke yang termuda. Selanjutnya, pilihan sekolah CPDB dan waktu mendaftar. Yang ketiga, ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Jalur ini meliputi yang pertama, afirmasi prioritas pertama terdiri atas anak asuh panti, yaitu CPDB yang tercantum dalam kartu keluarga panti asuhan. Yang kedua, penyandang disabilitas, yaitu CPDB yang berkebutuhan khusus dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten. Yang ketiga, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau di wilayah lain, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi urusan kesehatan. Dan yang terakhir, anak peserta penerima kartu Jakarta Pintar plus sekaligus menerima program Indonesia Pintar kecuali jenjang SD. Nah, untuk catatannya, CPDB yang mendaftar pada jalur afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan proses seleksi. Yang kedua, afirmasi prioritas kedua terdiri atas yang pertama, pemegang kartu Jakarta Pintar plus yang masih aktif pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun berjalan. Yang kedua, anak yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. Yang ketiga, anak yang pengemudi Mitra Transjakarta yang memberikan bus kecil yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan, dan anak yang pekerja atau buruh yang memiliki kartu tanda penduduk daerah dengan kisaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja. Harus mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Selanjutnya ada jalur pemindahan tugas orang tua dan anak guru. Jalur ini diberikan untuk anak-anak yang orang tuanya harus pindah tugas agar mereka tak kehilangan hak di jalur zonasi. Jalur ini juga ditunjukkan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat yang orang tuanya bertugas. Jalur ini diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan. Yang pertama, CPDB dengan orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan paling singkat 1 tahun sebelum masa awal tanggal pendaftaran, dan anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Catatannya, bila CPDB yang mendaftar jalur ini melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, total pembobotan indeks prestasi akademik. Yang kedua, pilihan sekolah CPDB. Dan yang ketiga, jalur pendaftar.
Selanjutnya ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Indikator dan pembobot indeks prestasi akademik dan non-akademik ditetapkan dalam keputusan kepala dinas yang membidangi pendidikan. Catatannya, jika jumlah CPDB yang mendaftar melalui jalur ini lebih daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai yang pertama total pembobotan indeks prestasi akademik, lalu yang kedua urutan pilihan sekolah, dan yang ketiga waktu mendaftar. Selanjutnya kita akan membahas terkait persyaratan penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa PPDB sekolah swasta saat ini mengikuti PPDB sekolah negeri, maka persyaratan yang dilaksanakan juga tidak jauh berbeda dengan PPDB di sekolah negeri. Yang pertama ada persyaratan PPDB jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Persyaratannya meliputi yang pertama, berusia 2-6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan untuk taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis. Yang kedua, berusia 3-4 tahun pada 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok bermain, dan paling rendah berusia 4 tahun pada 1 Juli berjalan untuk kelompok A di taman kanak-kanak. Dan yang terakhir, paling rendah berusia 5 tahun pada 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B di taman kanak-kanak. Persyaratan usia itu dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang dan tercatat dalam kartu keluarga. Yang kedua yaitu ada persyaratan PPDB jenjang taman kanak-kanak atau TK. Persyaratannya meliputi peserta didik harus berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Usia tersebut dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang dan tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran PPDB dimulai. Yang ketiga yaitu persyaratan PPDB jenjang SD atau sekolah dasar. Pendaftar harus memenuhi persyaratan yang pertama yaitu calon peserta didik baru kelas 1 SD diprioritaskan memenuhi usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Itu semua dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kemudian, usia paling rendah yaitu 5 tahun 6 bulan per 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa serta kesiapan psikis. Nah, ini juga dibuktikan dengan rekomendasi profesional atau Dewan Guru Sekolah yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada persyaratan PPDB di jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Persyaratannya meliputi yang pertama, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan juga memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD. Lalu, usia dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang dan tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran PPDB. Lalu yang terakhir, ada persyaratan PPDB jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Persyaratannya meliputi yang pertama, berusia paling tinggi 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, lalu telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Usia dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang dan juga tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal pendaftaran PPDB dimulai. Selanjutnya, saya Rachel Martiza akan memaparkan sistem penerimaan peserta didik baru dan sistem pindah sekolah. Ada beberapa faktor yang dijadikan acuan dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu ujian atau tes. Ujian atau tes diselenggarakan dalam rangka memilih para calon peserta didik yang akan diterima, biasa disebut dengan ujian masuk atau tes masuk. Tes ini biasanya diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, tetapi bisa juga oleh gabungan beberapa sekolah di suatu daerah atau wilayah. Mata pelajaran yang diujikan, jenis-jenis soal yang digunakan, serta cara mengevaluasi ditentukan oleh sekolah. Penentuan calon peserta didik yang diterima didasarkan pada peringkat atau jumlah nilai yang dicapai. Tes akademik umumnya dalam bentuk tertulis, walaupun memang ada yang menggunakan wawancara sebagai data pendukung. Sistem penerimaan peserta didik baru dengan tes masuk telah dilaksanakan di sekolah-sekolah sejak zaman dahulu. Yang kedua yaitu penelusuran bakat dan kemampuan. Bakat kemampuan ialah pembawaan yang menunjukkan adanya potensi-potensi yang cukup bagus. Gambaran tentang adanya pembawaan potensi yang bagus ditunjukkan oleh prestasi peserta didik dalam berbagai mata pelajaran di sekolah.
Oleh karena itu, penelusuran bakat kemampuan ini dilaksanakan dengan cara meneliti atau menjajaki angka-angka prestasi peserta didik dalam 1 atau 2 tahun selama peserta didik mengikuti pelajaran di sekolah, dari hasil yang kiranya berminat atau bersedia menjadi peserta didik di suatu sekolah. Penelusuran bakat dan kemampuan tidak hanya dilaksanakan pada sekolah-sekolah kejuruan saja, tetapi diperluas pada sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi. Penerimaan peserta didik baru pada SMP dan SMA serta yang sederajat lewat penelusuran bakat dan minat dipilih dari mereka yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik yang unggul di sekolah dan pada hakikatnya tidak berbeda dengan sistem penelusuran bakat kemampuan. Penerimaan peserta didik baru lewat jalur ini, keseluruhan peserta didik baru diterima lewat tes masuk atau juga dengan cara lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan ujian nasional atau UN. Dengan adanya sistem desentralistik di beberapa sekolah, hasil ujian nasional ada yang menjadi penentu dalam menerima peserta didik baru ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan mereka tidak dites lagi kemampuan akademiknya, tetapi hanya dilihat dari hasil UN berdasarkan ranking. Namun, di beberapa daerah, sistem penerimaan peserta didik baru ada yang melalui tes kemampuan akademik, wawancara kepribadian, dan lain-lain. Di samping mempertimbangkan hasil UN, hal ini terjadi kemungkinan sekolah tersebut tidak percaya dengan pengaruh atau hasil dari ujian nasional. Dan juga adanya kebijakan pemerintah daerah masing-masing sebagai gambaran tentang UN atau ujian nasional banyak segi positifnya, misalnya memotivasi siswa untuk belajar dalam menghadapi ujian karena soalnya berstandar nasional, mutu sekolah dapat ditingkatkan. Selanjutnya adalah sistem perpindahan sekolah. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang akan ditempati. Adapun tujuan dari dilaksanakannya perpindahan ini adalah didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor penting dalam perpindahan sekolah yang pertama yaitu pembatasan wilayah. Batas wilayah biasanya ditentukan berdasarkan wilayah pemerintahan. Perpindahan antar wilayah bisa dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang cukup mendasar. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas setempat atau kabupaten kota dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua yaitu status sekolah. Dulu, peserta didik dari sekolah swasta tidak diperkenankan untuk pindah ke sekolah negeri, meskipun mutunya lebih baik dari sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri hanya diperkenankan menerima peserta didik dari pindahan sekolah negeri juga. Namun, hal ini sudah tidak berlaku karena baik sekolah negeri maupun swasta mengacu pada standar pendidikan serta mempertimbangkan beberapa aspek di antaranya yaitu adalah aspek kebutuhan, alasan pindah, serta kualitas sekolah. Yang ketiga yaitu jenis sekolah. Menurut jenisnya, sekolah terdiri dari sekolah negeri maupun swasta. Untuk sekolah menengah dapat dibedakan dalam dua jenis sekolah yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan ada beberapa jenis pula, misalnya sekolah pendidikan kejuruan yaitu SMK. Di samping itu masih ada sekolah-sekolah kejuruan di luar Departemen Pendidikan Nasional seperti sekolah perawat kesehatan, sekolah bidan, dan sebagainya. Perpindahan peserta didik dan lain jenis dengan sekolah lain jenis sekolah tidak diperbolehkan. Yang terakhir yaitu peserta didik pindah karena tidak naik kelas. Peserta didik yang pindah sekolah karena mengikuti orang tua kerja, atau karena lain hal sebelum kenaikan sekolah dapat pindah dari sekolah negeri ke sekolah swasta ataupun sebaliknya. Peserta didik yang tidak naik kelas ada kalanya karena malu ataupun lain sebab minta keluar dan pindah sekolah, kemudian di sekolah baru ia minta diterima di kelas di atas kelasnya yang lama. Dalam hal ini, sekolah yang menerima murid pindahan tidak dibenarkan menerima murid itu dengan menempatkan di kelas yang lebih tinggi dari kelas semula, kecuali peserta didik yang bersangkutan dites kembali oleh sekolah penerima. Dengan kata lain, suatu sekolah tidak boleh menaikkan kelas seorang peserta didik yang dinyatakan naik kelas, yang dinyatakan tidak naik kelas oleh sekolah lain.
Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai PPDB di sekolah swasta. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang kami paparkan dan ilmu yang kami sebarkan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.